Mas Atta Halilintar. Hai, Mas. Apa kabar? Sehat? Sehat. Keren, Mas. Satu udah. Kegiatannya lagi ngapain aja, Mas? Lagi kerja ini. Datang ke sini. Tapi kayaknya kalau kegiatan ngapain aja sih, kayaknya ponakan gue yang umur 5 tahun juga tahu. Ya kan? Ini next juga deh. Mas Atta itu terkenal dulu ya. Selalu pakai ikat kepala mulu, Mas. Kok sekarang udah nggak dipakai ya, Mas? Sekarang udah baru penampilannya yang baru gitu. Jadi udah nggak pakai ikat kepala. Oh, itu tapi kalau saya boleh tahu keinspirasi dari siapa? Mungkin apa? Kayak Aryan 13 gitu atau? Takut retak, Mas, kepalanya waktu itu. Takut retak, Mas? Iya, jadi dijagain. Oke. Sama nyari ciri khas sih, Mas. Oke, nyari ciri khas. Kan awal-awal harus cari ciri khas dulu biar orang ingat, oh ini dia gitu. Akhirnya kan proven gitu. Jadinya kalau di YouTube dimana orang langsung tahu gitu. Jadi orang langsung subscribe. Jadi orang ngerti, oh ini ciri khasnya ini. Jadi ada punya ikonnya lah gitu. Oke, karakter ya, Mas? Karakternya. Jadi ikat kepala sama kacamata ya? Kacamata sama ikat kepala dulu. Kalau saya lihat kacamatanya dulu beda nih, sekarang udah bulat. Kalau dulu tuh lebih apa segitiga apa? Okay. Next. Mas, gue lihat di konten-konten lu, Mas, dulu, Mas, tuh banyak mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah. Bener nggak sih, Mas, itu? Dipinjemin. Dititipin. Sama yang maha kuasa. Oh. Iya. Gitu. Berarti itu bener tapi, Mas, ya? Enggak juga, kadang ada orang minjemin, ada orang suruh review gitu. Oke. Tapi kalau ada kemampuan lebih, tiba-tiba punya ya alhamdulillah gitu loh, Mas ya. Kalau gitu, kalau saya bilang kayak fake it till you make it tuh bener? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena dulu saya ngakuin di Instagram tuh saya posting. Ini semoga suatu hari ini mobil di belakang saya punya, saya foto. Kemana aja, saya memang dari dulu suka otomotif, tapi belum mampu belinya. Jadi waktu lihat ada mobil lagi outfitnya bagus, foto. Tapi caption itu saya kumpulin, saya screenshot ketika sudah punya. Ini berapa tahun yang lalu saya foto numpang karena ada properti syuting atau apa. Alhamdulillah hari ini Tuhan kasih rezeki bisa punya yang ada di belakang gitu. Keren, Mas. Alhamdulillah lah. Mas, Asyap. Kenapa Asyap? Itu Mas yang nemuin apa siapa tuh, Mas? Gimana ya, siapa yang nemuin ya? Sebenarnya itu tadinya cuma nyeplos sih. Artinya kan Asyap itu aku siap gitu. Cuman karena dulu kan zamannya orang kayak ngerendahin orang ataupun nyombongin diri. Jadi waktu dia nyombongin diri, kita bilang misalnya, weh ini gua habis beli ini, harganya sekian. Siap. Jadi kayak kesannya ada sedikit satirnya, tapi kata-kata itu tiba-tiba nempel. Jadi karakter sendiri juga sampai masuk ke ujian nasional. Itu dia. Ada tuh, saya juga bingung tuh. Terus harus ada nadanya kan ya kalau ngomong ya, Mas ya? Siap gitu ya. Nadanya beda-beda sih. Beda-beda ya? Ada yang lebih suka misalnya rock, jadi nadanya lebih keras. Kalau suka dangdut, lebih ada lekukannya. Oh gitu, kayak siap. Iya bener. Kalau ada yang sukanya koplo, bisa juga gitu. Ada yang sampai nge-remix juga kan di TikTok kan. Iya. Tapi kita nggak usah lanjutin deh yang itu ya. Kita lewat aja. Capek juga sih bahasnya. Iya. Mas, ngelihat lu dengan tampilan lu, apa sih influen terbesar seorang Atta Halilintar? Maksudnya siapa? Iya, mungkin bisa siapa, mungkin bisa karakter lain contohnya. Mungkin apa Ronald McDonald mungkin, atau temennya Ronald McDonald tuh yang kayak Zorro. Ya, kalau dulu sebenarnya lebih mencari jati diri sih. Oke. Orang kan bebas ya, cari jati diri, mau nyoba apapun. Kalau kadang-kadang saya ngelihat diri saya sendiri dulu, kalau saya ngelihat sekarang, apa sih gue ngapain tuh pakai kayak gitu, ngapain diwarna-warnain, ngapain begini begitu. Tapi itulah hidup ya. Kalau karena ada gue yang dulu, ada gue yang sekarang gitu. Jadi setiap pembelajaran dalam hidup, setiap ingin mencoba ya coba aja gitu. Selama kita
bergaya itu kan bukan kriminal. Bener. Kita bukan korupsi. Jadi tapi dengan kita bergaya, kalau kadang ada orang nggak suka juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita pengen nyoba express yourself, jadi diri sendiri. Walaupun itu bukan diri sendiri, tapi kita pengen coba aja gitu. Mencari jati diri. Mengekspresikan diri sendiri. Terserah mau orang suka apa enggak, yang penting sayanya pengen coba gitu. Tapi influencer besarnya, seorang Atta Halilintar, pengen terlihat seperti? Kayaknya waktu itu itu ide-ide sendiri aja. Emang saya itu dulu kan suka ngegambar baju gitu kan. Fashion, gambar karakter. Jadi waktu saya gambar-gambar nih, kayaknya saya bagus, ada headbandnya. Terus pakainya hoodie mulu ya kan. Hoodie-nya warna-warni lah gitu kan. Kadang kayak pelangi tuh, merah, kuning, hijau, biru gitu. Iya. Tapi seru gitu, kayak bisa bereksperimen sebebas-bebasnya. Karena dulu mobil aja di stiker warnanya gold gitu ya. Karena kalau saya pikir sekarang, alay banget loh tuh. Tapi itulah hidup ya. Jadi kealayan itu bisa kita pelajari nanti kemudian hari. Karena bukan kita doang, pasti banyak orang ngerasa ngelihat fotonya dulu itu alay. Bener. Jadi kalau kita bilang influencer besar Mas Atta adalah ingin jadi Atta Halilintar sendiri. Ingin jadi Atta Halilintar sendiri, betul. Keren Mas. Next. Sekarang kita mungkin ngobrolin yang lebih serius, boleh nih Mas ya? Boleh. Emang kalau di sini ada pakai baca-bacanya gitu ya? Emang nggak hafal ya? Ada, iya memang. Nggak ada prompter atau apa gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Memang begitu. Emang konsepnya kita ya? lebih sederhana Mas. Sederhana. Tapi studionya gede banget ya? Iya, begitu memang kita ada kerendahan hati tapi sedikit menyombong ya? Ya, luar biasa menyombong. Luar biasa ya. ya. Banyak juga ini lagi yang syuting ya? Iya, gitu. Jadi ya kita mulai yang ke serius ya Mas ya? Oke, siap. Tapi jangan serius-serius banget, biasanya yang serius-serius banget bubar Mas. Iya, benar. Lucu loh Mas Atta ya? Enggak terlalu sih. Tapi kata istri saya iya. Iya. Pertanyaan yang cukup serius, mungkin nih sorry Mas kalau Mas nggak mau jawab juga nggak apa-apa ya kan? Oke. Panda apa yang bikin bahagia Mas? Pandangin kamu tiap hari. Oke, udah next. Oke. Ada yang lebih susah nggak Mas? Iya. Ini tolong diedit ya, nanti pertanyaannya susahan. Mas Atta, gimana sih rasanya jadi seorang ayah? Jadi menurut gue tuh kayak jadi real superhero ya. Jadi real superhero untuk keluarga. Gimana sih perasaannya sih Mas Atta? Happy. Karena kan kalau kita laki-laki, impiannya itu pengen nanti bikin keluarga kita bahagia. Ya pasti. Dari dulu aku kerja, dari dulu aku bikin segala macam, mau ada pasti ada turun naiknya, ada dihujatnya, ada susah senengnya, adalah endingnya kan untuk gimana kita in the end sama keluarga bisa happy gitu kan. Jadi ketika aku punya anak, aku bisa settle buat dia, bisa dia nanti kuliahin dia sampai nanti, bisa sampai hidup dia nggak mau sesusah aku dulu, itu menurutku udah kebanggaan sih buat aku gitu. Jadi it's a pleasure dan satu berkah yang nggak pernah lebih baik lagi dari ini gitu, jadi seorang ayah. Happy-nya tuh everyday gitu. Ya. Tapi apakah menjadi seorang ayah ini justru ada korelasinya dengan Mas Atta lagi bikin film baru kan, Asyap Men? Ada nggak sih korelasinya? Tiba-tiba mungkin apakah karena ngerasa jadi seorang ayah nih, punya keluarga baru, jadi superhero, akhirnya keluarin juga sebuah film superhero? Sebenarnya ini film kan dibikin, saya tuh masih PDKT sama ibunya Amina gitu. Jadi film ini tuh kalau dibilang karena inspirasinya dari anak, belum. Karena memang ini film kan udah 3 tahun lalu ya. Cuman setiap mau tayang pandemi, naik jumlah COVID dan lain-lain. Dan kita respect dan menghargai itu ya. Karena humanity itu di atas segalanya. Jadi ketika ada kejadian, mendingan kita rugi, kita cabut film dari bioskop daripada kita paksa, walaupun kita ya udahlah yang penting kita balik modal segala macam, tapi itu akan menyebarkan COVID, ya itu akan jadi tanggung jawab yang besar, bukan hanya dunia tapi sampai akhirat kalau ada orang yang meninggal. Iya. Jadi kalau dibilang itu inspirasi dari anak, enggak, tapi itu memang film yang mau ngasih tahu ke orang sih kalau superhero yang kayak digigit laba-laba atau misalnya kena petir jadi berubah lu jadi kuat, itu cuman hayalan gitu. Karena the real
di hidup aslinya kalau kamu mau jadi superhero, kamu harus kerja keras, kamu harus kejar cita-cita kamu harus latihan yang keras, kamu harus fokus dengan apa yang kamu kerjakan, dibalut dengan komedi. Itulah yang ada di film A Siap Men. Oke. Pertanyaan terakhir, Mas. Siap. Kenapa namanya A Siap Men? Kenapa nggak kayak Atamen, Halilintarmen? Karena Siap ini cukup catchy ya kalau aku bilang ya, dan yang bilang siapa, Mas? Aku yang bilang. Oh iya. Iya, terserah Mas yang mau bilang itu catchy atau enggak, terserah ya kan. Yang penting aku ngerasa aku tuh apa-apa berdasarkan sama aku sendiri dulu. Karena yang penting tuh love yourself dulu. Kalau kamu nggak bisa cinta sama yang kamu bikin, gimana kamu bikin orang lain suka apa yang kamu bikin? Jadi waktu aku bilang A Siap Men dan ngomong sama Papa Arwes juga sebagai salah satu produser film yang hebat di tanah air, dia langsung bilang, wah keren banget. Berarti dia sebagai otaknya kan dagang filmnya jago tuh beliau. Jadi kalau beliau udah bilang itu bagus banget, berarti bagus. It's a good thing lah. Karena dari nama A Siap ini banyak perkembangan gitu dan menjadikan aku yang sekarang gitu ya, sampai kemana-mana, sampai aku nyebrang di pulau aja orang masih teriak A Siap gitu kan. Jadi sampai ke negeri tetangga gitu ya A Siap A Siap bahasa Melayu gitu kan. Dan waktu di film tuh kayaknya catchy gitu. Kalau Atta atau Halilintar gitu kayaknya nggak se-catchy. Kayak biasa aja gitu ya. Iya. Kalau ini kayak nempel mulu sama orang ya, Mas. Iya, karena aku ada bikin cemilan namanya A Siap. Ya kan. Aku aja nggak nyangka di tahun lalu kita deket-deket bulan Ramadan bisa sampai memperkerjakan 600 orang. Itu dari cemilan yang jualannya tuh cilok, jualannya, maksudnya kata-kata A Siap tuh berarti catchy-nya tuh bisa bisa menyebar begitu luas begitu bagus dan begitu gitu. merakyat. Begitu merakyat gitu. Jadi aku lihat wah kok bisa sampai 600, sampai kita nge-hire karyawan sementara 300 lagi, jadi sampai 800. Wah itu aku bilang gila ya, ternyata kata ini tuh bikin nempel gitu. Dan kata-kata itu bikin Mas Atta jadi beneran superhero ya? Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, semoga. Yang pasti sukses buat filmnya, Mas. Amin, terima kasih banyak. Dan sukses juga buat semuanya, buat kehidupan Mas Atta. Buat Mas juga, kita doa yang terbaik. Ya, terima kasih. Sama-sama.